Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group G, and we will explain about theme and RAM and the kind of the theme. And before we begin, let me introduce our member. First is me, Raudatul Firdaus. The next is Ayu Wandira, and the last is Maya Antika Azizah. And for the first, Ayu Wandira will explain about theme. Okay, thank you for the time, Firda. First, I will explain about what's the definition of theme. Theme adalah klausa yang menghubungkan teks dengan konteksnya. Example from the book is, I come from down in the valley. I is the theme of the clause. And then down in the valley is the prepositional phrases. And then two, rhyme. Rhyme adalah sisa dari klausa yang biasanya mengandung informasi baru. Lanjut untuk types of theme. Di sini I will explain about topical theme. Adalah biasanya berupa kelompok nominal dalam klausa, nominal group complexes, adverbial groups, prepositional phrases, and embedded clauses. Nah, di dalam topical theme ini ada dua, yaitu unmarked topical theme dan marked topical theme. Unmarked topical theme merupakan subjek, sedangkan marked topical theme adalah yang bukan subjek. Example from the book tentang marked topical theme adalah adverbial esteem, down, check, fell. Down-nya adalah theme, check, fell-nya adalah rhyme. Untuk prepositional phrases as theme, up the hill, Jack and Jill went. Up the hill adalah theme, and Jack and Jill went adalah rhyme. Complement as theme, his crown he broke. His crown adalah theme, he broke adalah rhyme. Next, unmarked topical themes, nominal group as theme, Jack went up the hill. Jack adalah theme, went up the hill adalah rhyme. Nominal group complex as theme, Jack and Jill went up to the hill. Jack and Jill adalah theme, went up the hill adalah rhyme. Embedded clauses, what Jack and Jill did was go up the hill. What Jack and Jill did-nya adalah theme dan was go up the hill adalah rhyme. That's all for me. Next will be presented by Maya Antika Azizah. Okay, thanks for the time, Ayu Wandira. My name is Mayantika Azizah. I will explain about textual themes and interpersonal themes. First, textual themes. Textual theme adalah elemen yang tidak mengungkapkan interpersonal dan pengalaman yang sangat penting dalam menghubungkan teks dengan konteksnya. Mereka bisa berupa kontinu dan atau tambahan dan konjungsi konjungtif. For example, well, on the other hand, we could wait. Well sebagai kontinuatif, on the other hand, konjunktif, we topical, mereka termasuk theme. Terus could wait termasuk rhyme. Yang kedua, because they were not prepared for it. Because textual theme, they topical theme, jadi keduanya termasuk theme, dan were not prepared for it, itu termasuk rhyme. Yang ketiga, right, what we need to do today is revise for our test. Right, itu di sini continuative. What we need to do today is topical. Keduanya termasuk theme,
and is revised for our test is RIM. Next, interpersonal teams. Interpersonal team adalah bagian interpersonal dari tema dan sering digunakan untuk menunjukkan penilaian penulis atau pembicara tentang makna. Mereka dapat berupa modal adjuncts, vocative, finite, or WH elements. For example, perhaps we can wait until next week. Perhaps termasuk modal di interpersonal. We topical, mereka merupakan tim, dan can wait until next week itu termasuk RIM. Yang kedua, dearly beloved, we are gathered here today. Dearly beloved termasuk vokatif, we topical, mereka termasuk tim, and are gathered here today termasuk RIM. Yang ketiga, I think English is important. I think termasuk interpersonal, English is topical, mereka termasuk tim, and is important termasuk RIM. Yang terakhir, obviously family planning is useful. Obviously itu termasuk interpersonal, family planning termasuk topical, mereka adalah tim, dan is useful adalah RIM. Okay, that's all for me, and will presentation by Rodatul Firdaus. Thank you, Maya. My name is Rodatul Firdaus, and I will continue to explain bagaimana cara menentukan tem dalam kalimat tanya. Sebenarnya ya kalimat tanya bentuk polar bisa digolongkan sebagai tem apabila subjeknya itu termasuk topical tem. Contohnya di dalam buku, did we decide to wait, maka did-nya sebagai finite, we-nya itu termasuk ke dalam topical tem, dan decide to wait itu termasuk rem. Did yang finite dan we yang topical tem tadi itu adalah temnya dalam clause tersebut. Contoh selanjutnya, do you want some cookies? Do di sini adalah finite, dan you adalah topical, dan want some cookies, the rest of the term is rem. Lalu cara menentukan tem dalam imperative clause atau kalimat seruan, atau ini bisa disebut juga kalimat perintah. Dalam contoh, seluruh clause itu bisa digolongkan ke dalam rem, tapi jika ingin menambahkan tem, maka verb atau seruan dalam kalimat tersebut bisa digolongkan ke dalam tem. Contohnya, write your name in upper right hand corner. So itu bisa semuanya digolongkan ke dalam rem, tapi bisa juga write dalam clause tersebut bisa disebut sebagai tem, dan contohnya lain adalah close the door. Maka close di sini bisa disebut sebagai tem, dan sisanya adalah rem. Terakhir itu menentukan tem dalam exclamative clause. Clause ini biasanya itu sebagai ungkapan kekaguman yang terdiri dari WH elemen dan ditambah nominal group adverbial. Contohnya yang ada di buku, what a beautiful day it is. What a beautiful day di sini sebagai temnya, dan it is-nya sebagai rem. Contoh lainnya adalah how beautiful she is. How beautiful yang ada WH elemennya adalah tem, dan she is-nya adalah rem. WH elemen termasuk ke dalam topical tem. Okay, that's all for me, and that's enough for our explanation.
Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.